Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami' ahli baitihi kiram. Wa khussanillah sanifar Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa khussanillah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usulihim wa furu'ihim wa dabi huquqi alaihim ajma'in rahimahumullah wa ghafarallahu dhunubahum wa nafa'ana Allah bi 'ulumihim wa amadana bi asrarihim wa anwarihim wa yu'idu alaina min barakatihim dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada al-qaul fi ma'asil qalbi, membahas tentang perilaku maksiat hati kita. Perilaku maksiat yang dilakukan oleh hati, di mana dari sekian banyak perilaku kemaksiatan seseorang yang dilakukan oleh hatinya itu, pokok pangkalnya itu 3. Yang pertama, karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun suhun muta'un wa hawan muttaba'. Yang ketiga, i'jabul mar'i binafsih. Di mana awal keberangkatan seseorang melakukan sebuah kemaksiatan, pelanggaran kepada tugas pokok ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh hati seseorang itu berangkatnya dari 3 hal yang masing-masing bisa merusak posisi seseorang sebagai hamba, sebagai manusia yang tugas pokoknya adalah liya'buduna, agar mereka beribadah, liya'buduni, agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Yang pertama kemarin suhun muta', yaitu sifat kikir yang diturutkan. Dan dari sifat kikir suh ini itu timbul yang di sana ada namanya bakhil, ada namanya hasud, itu cabang-cabang dari suh. Kemudian wahawan muttaba', hawa nafsu atau dorongan-dorongan keinginan yang ada, yang timbul dari dalam diri seseorang. Di antaranya termasuk cabangnya adalah al-mura', yaitu riya, yang pada intinya akhirnya perilaku riya ini adalah sebuah perilaku yang endingnya itu hanya untuk bagaimana seseorang itu mendapat pengakuan di antara sama makhluk. Orang melakukan sebuah kebaikan, apapun bentuknya, keinginan akhir itu adalah agar dia mendapat pengakuan baik di antara sesama makhluk.
itu murah. Berangkatnya itu dari hawa nafsu. Seperti contoh dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seseorang yang mati syahid. Pada akhirnya itu nanti akan meminta kepada Allah jatah dia mati syahid dulu pasti surga. Ketika Allah itu menggiring dia di neraka, dia menuntut, ya Allah, saya dulu itu meninggal mati saya itu dalam keadaan perang, syahid. Dikatakan seperti apa? Iya, Anda itu memang dulu matinya itu dalam keadaan perang, melawan orang-orang kafir. Tapi kamu kan juga masih ingat, keinginanmu mati di medan perang, itu karena kamu punya keinginan agar satu disebut orang hebat. Agar kamu disebut sebagai pahlawan. Agar kamu disebut sebagai pejuang. Dan itu semuanya sudah kamu dapatkan di dunia dulu. Bagianmu di akhirat sudah tidak ada. Itu dalam hadis seperti itu. Termasuk Al-Qurra, orang-orang yang ahli baca kitab, ahli baca Al-Quran. Kalau bacanya itu bukan lillahi ta'ala, maka bahaya juga itu. Al-Hujjaj, orang-orang yang haji. Padahal jelas-jelas di sisi lain hadis Rasulullah mengatakan laisal jaza illal jannah. Bagi orang yang berhaji, di sana ada kata al-mabrur, tidak ada pembalasan yang pantas di sisi Allah kecuali dia itu nanti masuk surga. Di mana haji itu adalah ibadah yang luar biasa, pahalanya luar biasa, langsung dijamin surga. Tapi ketika dia itu nanti di akhiratnya dan hajinya itu tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga tidak akan mendapatkan satu apapun. Nah, ini semuanya itu berangkat dari apa? Berangkat dari rasa hati wahawan muttaba, keinginan-keinginan yang diikutkan bagaimana dia, yang ini semuanya berangkat dorongan dari hawa nafsu. Maka hal-hal seperti ini perlu kita melatih diri untuk bagaimana kita menjalankan sebuah amaliyah yang baik. Itu benar-benar lillahi ta'ala, benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita latih terus. Yang ketiga, i'jabul mar'i binafsih. Ini merusak kondisi kedudukan seseorang sebagai hamba yang paling mulia di sini. Wa ammal ujbu wal kibru wal fakhru fa huwa adda'ul al-udhal. Wa huwa nadharul 'abdi ila nafsi bi 'ainil izzah wal isti'zam wa ila ghairihi bi 'ainil ihtiqar. Kemudian yang ketiga, ammal ujbu. Ammal ujbulan anapun utawi ujub wal kibru lan kibir, gumedhe, wal fakhru lan gumedhe. Ini kalimat ujub, kibir, kemudian al-fakhr itu muradif ya. Artinya ada kesamaan makna. Al-fakhr, ujub dan kibir. Bahwa mongko te ujub iku adau, penyakit al-udhalu kang angel tambani. Penyakit yang yang sulit untuk disembuhkan, itu penyakit yang itu ujub, terus kemudian takabbur, al-fakhr. Ini sebuah penyakit yang ada dalam diri seorang itu yang amat sulit untuk disembuhkan. Sembuhnya itu sulit. Takut. Wa huwa utai takabbur iku nadharul abdi, oleh ningali kawula ila nafsi maring awak dhewe ne wong. Bi ainil izzati kelawan peninggal kang mulya wal isti'zami lan milang-milang agung, wa ila ghairihi lan maring liyane wong bi ainil iktiqari kelawan peninggal kang ino. Al-fakhr, al-ujub dan al-kibr ini adalah perasaan seseorang
melihat dirinya itu lebih baik, lebih mulia daripada orang lain. Atau melihat orang lain itu dengan pandangan yang hina. Muasi awake dhewe iki luwih mulya, luwih apik, luwih terhormat. Kemudian melihat orang lain itu, kamu itu siapa? Kalau ada benih-benih perasaan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita melihat orang lain itu lebih tidak mulia daripada kita, itu benih-benih takabur. Hati-hati. Dan ini memang sulit sekali. Ketika kita melihat diri kita itu biasa-biasa saja, itu sangat sulit sekali. Tidak melihat diri kita itu lebih mulia daripada orang lain. Nah, ketika ada seperti itu, nadharul abdi ila nafsi bi'ainil izzah wal isti'zam wa ila ghairihi bi'ainil istiqar. Ini harus kita turunkan sedikit ego yang ada di dalam diri kita, bahwa kita itu semuanya sama. Wa natijatuhu utawi kesimpulane ujub ala lisan ing atase lisan iku ayakula yen to ngucap sapa wong ana wa ana, aku kok, ana wa ana. Jadi ananiyah, sifat ananiyah atau melihat saya, andaikan bukan saya dan lain sebagainya. Jadi penilaian dirinya sendiri itu mulia, penilaian diri sendirinya itu sempurna atau lebih hebat, itu benih-benih sifat takabur. Jadi melihat ananiyah, saya. Kama qala iblis al-la'in, seperti apa yang diucapkan iblis dulu. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Seperti apa yang diucapkan oleh iblis pada saat berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah baru menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, dengan titahnya, firman-Nya Allah mengatakan, ya malaikatis sujudu li Adam, wahai para malaikat, bersujudlah kalian semuanya kepada Nabi Adam. Dilanjutkan keterangan di dalam ayat itu, fasajadu illa iblis aba wastakbara. Maka para penduduk surga semuanya bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Aba. Iblis ini membangkang atas perintah Allah itu, wa istakbara. Dan iblis itu merasa dirinya itu lebih mulia. Akhirnya dia mengatakan, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Dari bahannya saja saya diciptakan dari api. Kemudian Allah menciptakan Nabiullah Adam dari atin atau dari tanah. Maka lebih mulia daripada saya dari sisi penciptaan. Belum lagi saya diciptakan lebih tua. Belum lagi saya lebih lama dalam beribadah kepada Allah. Banyak hal. Dan banyak hal dari sisi zahiriyah itu iblis lebih unggul pada saat itu. Akhirnya dia merasa lebih baik, lebih mulia, lebih sempurna, dan lain sebagainya. Dengan sikap takaburnya iblis itu, pada akhirnya iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan taubatnya tidak akan pernah diterima. Dalam keterangan lain ada penjelasan, iblis itu pernah kepingin taubat dan Allah siap untuk menerima taubatnya. Syaratnya cuma satu, cari kuburan Adam.
dan sujudlah di sana. Wah iblis dengan di sana. Wah iblis dengan takaburnya lagi, dia, wah jangankan sekarang Adam sudah meninggal, waktu Adam masih hidup saya disuruh sujud tidak mau. Apalagi sekarang sudah, sudah. Nah itu kecongkaan iblis. Dan memang dia dinas oleh Allah untuk tidak bisa diterima taubatnya. Kenapa kok seperti itu? Melihatnya itu bukan karena sujudnya secara lahiriah kepada Nabi Adam, tapi itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dikatakan di sana aba, dia membangkang atas perintah Allah. Dan wasamratuhu utawi woe ujuk fil majalisi ing dalam pira-pira majlis iku at-tarafu mluhuri wa taqaddum lan disii wa talabut tasaddur lan nupril luhur fiha ing dalam majlis. Ini minta selalu di depan. Wa fil muhawarati lan ing dalam rembukan wal istingkafilan lumuh min ayyuradda saking yen to den balekaken apa kalamuhu gunemane wong alaihi ing atase wong. Jadi gini, kalau secara lahiriah orang takabur itu sukanya kalau dia di majlis itu sukanya ya terdepan lah. Mintanya selalu orang-orang yang selalu dihormati. Mintanya dihormati. Yang kedua, ketika dia ngomong, ini ada yang membantah, dia itu tidak mau. Pokoknya semuanya harus nurut apa kata saya. Itu mutakabir. Orang-orang yang ujub dengan dirinya sendiri, melihat dirinya sempurna. Wal mutakabiru utai wong kang gumedhe wa utai wong iku alladzi wong inwu idza lamun den tuturi sapa wong anifa mongko gak ngreken sapa wong wa in wa adzalan lamun paring ditutur sapa wong anafa mongko bengis sapa wong fa kullu man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillahi ta'ala fa huwa mutakabbir. Fa kullu man utai sakabehane wong ra'a kang ningali sapa wong nafsahu ing awak dhewe ne wong ningali khairan ingkang luwih bagus min ahadin katimbang wong suci min khalqillahi saking pira-pira makhluk Gusti Allah iku fawa mongko utawi wong iku mutakabbirun wong kang gumedhe. Jadi ciri-ciri lahiriah orang yang sombong itu seperti itu. Kemudian ketika dia diberi nasihat, yes, tidak ngereken. Tapi ketika dia itu memberikan wejangan atau nasihat, yang mintanya harus diperhatikan. Tapi ketika diberi nasihat, usulan dan lain sebagainya, tidak mau menerima. Tapi apapun yang dia katakan, ketika dia memberi nasihat, masukan dan lain sebagainya, semuanya harus mendengarkan dan nurut dia. Itu ciri khas orang-orang yang punya sifat takabur. Di sini Imam Ghazali juga mengatakan kullu man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillah fa huwa mutakabbir. Semua orang yang melihat dirinya itu lebih baik daripada seseorang aja dari makhluk Allah ini fa huwa mutakabbir, maka dia termasuk orang yang sombong. Padahal hadis lain, hadis Rasulullah juga mengatakan la yadkhulul jannah al mutakabbir. Tidak akan pernah bisa masuk surga orang yang fi qalbihi, di dalam hatinya itu ada sifat takabur walaupun sedikit, rasa sombong. Itu bahaya takabur. Maka kita harus melatih diri kita untuk membiasakan diri kita memandang bahwa kita itu manusia yang tidak pernah lepas dari pasti punya kesalahan, pasti punya kekurangan, dan tugas pokok kita itu tiada lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai.
Jadi kita tidak akan sempat untuk melihat kepada orang lain itu. Orang lain itu. Dengan pandangan-pandangan yang buruk. Insya Allah. Bal yang bagi balik sayukja. Laka keduwini sira apa antak lama yang tawaru sira. Annal khaira. Sak temene kebagusan. Iku man wong. Wa kang utawi man iku khairun luwe bagus indallahi ana ngersane Gusti Allah fi daril akhirati ing dalem desa akhirat. Jadi ketika ada di dalam diri kita itu melihat siapapun, ada perasaan kita melihat orang lain itu lebih buruk, lebih rendah daripada kita harus kembali. Kita harus kembali kepada hakikat diri kita. Jangan-jangan juga ini adalah sifat takabur, benih-benih yang akan tumbuh di dalam diri. Hendaknya bagaimana? Hendaknya kita menyadari bahwa yang dimanamakan kebaikan itu adalah khairun indallah. Khairun indallah fi daril akhirah. Yang dianggap kita melihat kebaikan itu adalah sebuah kebaikan di sisi Allah yang nantinya diambilnya itu di darul akhirah, di akhirat nanti. Lalu bagaimana? Wadzalika ghaibun. Tapi ketika kita melihat bahwa yang dimaksud kebaikan itu adalah kebaikan di akhiratnya, wadzalika ghaibun. Itu adalah sesuatu hal yang gaib. Kalau sesuatu yang gaib berarti kita tidak mampu untuk meraba dan melihat. Terus gimana? Wa huwa mauqufun 'ala khatimah. Wa huwa mauqufun 'ala khatimah, ini semuanya adalah dilihat dari pungkasannya atau akhir kehidupannya. Kita tidak pernah tahu. Kita yang ada di sini pada saat ini, dengan teman-teman kita yang ada masih sekarang di jalan raya, di jalanan, kita tidak pernah tahu apakah kita nanti akhir hayat kita itu husnul khotimah, atau justru saudara-saudara kita yang sekarang lagi di jalan, mereka sedang bekerja atau pulang dari kerja, yang sekarang masih di jalan raya. Kita tidak pernah tahu. Atau jangan-jangan sebaliknya, kita yang dari tadi di sini, kita belajar bersama, kita sholat bersama, na'udzubillah, apakah kita nanti akan su'ul khotimah? Atau sebaliknya, kita tidak pernah tahu semuanya. Kita berharap semuanya mudah-mudahan husnul khotimah. Itu mauquf. Itu semuanya adalah gaib. Mauqufun. Jadi kita tidak pernah tahu. Tapi fa'itiqaduka fi nafsika anna khairun min ghairi jahlun mahdun. Fa'itiqaduka mongko utawi keyakinanmu fi nafsika ing dalam awak dhewe sira, annaka sak temene sira iku khairun luwih bagus min ghairi katimbang liyane ira, iku jahlun kebodohan mahdun kang murni. Maka keyakinanmu, kepedeanmu kepada dirimu sendiri atas penilaianmu kepada dirimu yang lebih baik daripada orang lain. Di sini dikatakan, Imam Ghazali mengatakan bahwa jahlun mahdun itu adalah kebodohan yang nyata. Karena apa? Kita semuanya tidak pernah tahu apakah kita itu baik pada akhirnya atau justru sebaliknya. Naudzubillah. Maka kita tidak ada hak satupun untuk mengatakan orang itu, kamu kalau gini, kamu nanti neraka. Saya di surga, kamu nanti neraka. Tidak ada satupun orang yang benar-benar boleh untuk mengatakan seperti itu. Karena semuanya belum. Mauquf fil alal khotimah. Bal yang bagi Allah tanggura ila hadid illa wa tara annahu khairun minka. Akhlaknya bagaimana kalau sudah seperti ini? Ada orang yang nampaknya sangat bagus,
api perilakunya. Pada akhirnya su'ul khotimah. Ada yang orang yang nampaknya itu, orang secara umum melihat orang itu tidak punya nilai kebaikan. Tapi pada akhirnya husnul khotimah. Nah, terus kalau sudah seperti ini, bagaimana akhlaknya? Yang bagi Allah tanzura ila ahadin illa wa tara annahu khairun minka. Ini akhlak kita adalah bal yang bagi seyuksanya Allah tanzura, engkau tidak pernah melihat ila ahadin pada seseorang illa wa tara annahu khairun minka, kecuali engkau melihat bahwa orang itu lebih baik daripada dirimu. Itu akhlak. Ketika kita dengan keyakinan atau dengan penglihatan kita juga tahu bahwa orang itu tergantung pada akhir hayatnya. Banyak hadis mengatakan bahwa husnul khotimah. Tapi kebiasaan orang meninggal itu biasanya sesuai dengan perilaku sehari-harinya. Biasanya begitu. Tapi itu tidak dapat menjadi hukum bagi kita. Orang yang berperilaku seperti itu pasti matinya seperti ini. Tidak bisa. Yang nampaknya sehat sekarang, tiba-tiba nanti mati juga banyak. Orang yang sakit bertahun-tahun, enggak mati-mati juga banyak. Hitungannya itu orang mati itu tidak harus sakit dulu toh. Apa harus sakit dulu? Kan terserah Allah. Nah, husnul khotimah juga. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Nah, kita tidak tahu. Tapi akhlak kita tata. Akhlak kita tata. Bagaimana caranya? Kita melihat seseorang itu pasti lebih baik Anda daripada saya. Itu akhlak. Wa annal fadla lahu ala nafsik. Wa annal fadlan sak temene keutamaan iku lahu keduwene wong ala nafsika ngalaken ing atase sira. Seharusnya kita memandang orang lain itu lebih baik Anda daripada saya. Anda lebih utama daripada saya. Terus fa in ra'aita saghiran qulta hadza lam ya'sillah wa ana 'asaitu fala syakka annahu khairun minni. Fa in ra'aita mongko lamun ningali sira saghiran ing bocah cilik kulta mongko ngucap sira hadza lam ya'sillaha, hadza utawi ikilah bocah cilik iku lam ya'sillaha, ora duraka marang Gusti Allah. Wa ana utawi ingsun iku asaitu duraka sapa ingsun ing Allah. Fala sakka mongko ora ana mamang annau sak temene bocah iku khairun luwih bagus minikat timbang ingsun. Maka ketika kita melihat orang yang lebih muda daripada kita dari sisi usia, kita mengatakan Anda lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena usia Anda lebih muda. Anda itu maksiatnya itu masih lebih lama saya maksiat. Saya lebih tua, lebih banyak bermaksiat kepada Allah daripada kamu. Andaikan kamu sekarang umur 12 tahun, saya sudah 50 tahun. 50 tahun saya bermaksiat kepada Allah. Anda masih 12 tahun. Umpama maksiat, nilai maksiatnya masih lebih kecil. Maka tidak ada keraguan Anda lebih baik daripada saya. Ketika kita melihat orang yang usianya lebih muda daripada kita, kita meyakini dia lebih baik daripada kita karena maksiatnya sik luwih suwe awak dhewe timbangane dhewekne. Ini akhlak. Wa in ra'aita kabiron lan lamun ningali sira ing wong tuwa kulta ngucap sira hadza qad abadallahu qabli fala syakka annahu khairun minni. Hadza utawi ikilah wong sing luwih sepuh iku qad abada, teman-teman wis ibadah Allah ing Gusti Allah qabli ing dalam sadurunge ingsun. Fala syakka mongko ora ana kemamangan iku maujud annau sak temene wong sing luwih sepuh
iku khairun luwih bagus minni katimbang ingsun. Akhlak kita kepada orang yang lebih tua dari sisi usia, kita melihat jenengan ini lebih sepuh daripada saya, tentunya lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena engkau telah beribadah kepada Allah lebih lama daripada saya. Maka tidak ada keraguan sama sekali, Anda itu lebih baik. Soalnya ibadahnya itu sudah lebih lama. Itu kalau kita melihat orang yang lebih sepuh. Ketika kita melihat orang yang lebih muda, kita melihat dari sisi kemaksiatan yang dia perbuat dan kita perbuat. Anda maksiatnya masih beberapa tahun. Saya maksiatnya sudah sangat lama. Ketika melihat yang orang yang lebih sepuh, kita melihat ibadahnya. Anda ibadah kepada Allah lebih lama daripada saya. Sudah barang tentu Anda itu lebih baik daripada saya. Ini untuk apa? Akhlak kita agar takabur yang ada di dalam diri kita itu bisa terkendali. Kemudian wa in kana aliman qulta hadza qad u'tiya ma lam uqahu wa balagha ma lam ablaghu wa alima ma jahiltu fa kaifa akuna mitlahu. Wa in kana aliman, ketika kita ketemu orang yang pinter, qulta, berkatalah hadza qad u'tiya ma lam uqahu, orang ini sungguh telah diberikan pengetahuan oleh Allah yang Allah tidak memberikannya kepada saya. Wa balagha ma lam ablughu, dan orang ini telah mendapatkan suatu pemahaman, diberikan pemahaman yang lebih baik oleh Allah daripada pemahaman saya. Wa alima ma jahiltu, dan mereka dan orang ini lebih pintar. Dia tahu apa yang saya tidak tahu. Fa kaifa akunu mithlah, fa kaifa akuna mithlah. Maka mana mungkin saya akan bisa seperti dia? Tidak mungkin. Maka otomatis dan secara la syakka, tidak ada keraguan, dia lebih baik daripada saya. Dia lebih pintar, dia lebih paham, dia lebih memahami sesuatu yang apa saya tidak diberi pemahaman oleh Allah. Barang tentu dia itu lebih baik daripada saya. Wa in kana jahilan, ketemu orang yang bodoh bagaimana? Qulta hadza qad asalla bi jahlin wa ana asaitu bi ilmin hujjatullahi alayya akadu. Wa in kana jahilan, ketika ketemu dengan orang yang bodoh, qulta, maka berkatalah dalam diri, hadza qad asallaha bi jahlin wa ana asaituhu bi ilmin. Hadza, orang ini qad asallaha, melakukan pelanggaran kepada Allah, dia bermaksiat kepada Allah bijahlin, dengan kebodohannya. Ketika ketemu orang yang bodoh, kemudian orang ini berbuat semaunya, iya, dia itu melakukan seperti itu karena dia memang bodoh. Dia bermaksiat dengan kebodohannya, dengan ketidaktahuannya. Wa ana asaituhu bi'ilmin, sementara saya bermaksiat kepada Allah. Saya bermaksiat kepada Allah bi'ilmin, dengan pengetahuan. Benar-benar saya bermaksiat kepada Allah, saya tahu itu maksiat, tapi tetap saya langgar. Sementara dia melakukan maksiat itu karena saking bodohnya. Fahujjatullahi, mongko utai hujai Allah alayya ing atase ingsun iku akadu luweh kukuh. Maka nanti kalau Allah menuntut, itu akan lebih berat kepada saya. Kenapa? Karena saya melakukan pelanggaran, saya melakukan kemaksiatan, itu dengan keilmuan yang saya tahu. Sementara dia melakukan pelanggaran, itu karena dengan kebodohannya. Maka secara otomatis Allah nanti menuntutnya itu lebih berat. Seperti pelanggaran orang-orang yang ngerti dengan
keharusan yang dilakukan tapi tetap dilanggar dengan orang-orang yang bodoh, yang tidak ngerti, sehingga dia melakukan sebuah pelanggaran. Tidak ngerti melakukan pelanggaran. Yang satu dia sengaja melakukan pelanggaran dengan kepinterannya. Ini normalnya itu mestinya hukumannya itu lebih berat daripada orang yang melanggar dengan kesengajaannya, daripada orang yang melakukan sebuah pelanggaran karena dengan kebodohannya. Itu normalnya seperti itu. Nanti di akhirat akan seperti itu. Maka ketika kita ketemu orang yang bodoh, yang tidak ngerti tentang hukum misalnya, kita juga mengatakan dalam diri kita, Anda melakukan pelanggaran, ya. Anda melakukan pelanggaran memang ya. Tapi karena memang Anda tidak tahu. Sementara saya kemarin melakukan sebuah pelanggaran itu dengan kesadaran, pengetahuan saya bahwa saya benar-benar melakukan sebuah pelanggaran. Andaikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntutannya itu lebih berat saya, maka Anda lebih baik karena Anda dengan melakukan sebuah pelanggaran dengan ketidaktahuan. Wama adri bima yuhtamu li wa bima yuhtam. Wama adri, dan saya tidak pernah tahu bima kelawan opo yuhtamu dan pungkasi sapa li ingsun, dan saya tidak pernah tahu nanti bagaimana akhir hayat saya. Wa bima lan kelawan opo yuhtamu dan pungkasi sapa lahu wong. Dan saya tidak akan pernah tahu bagaimana akhir hayat saya. Saya juga tidak pernah tahu bagaimana akhir hayatnya dia. Jadi melihatnya khotimatul hayat, akhir dari kehidupan kita. Apakah baik? Apakah itu nanti itu semuanya rahasia. Mauquf. Seseorang yang lain juga seperti itu. Apakah dia itu nanti akan su'ul khotimah atau husnul khotimah? Semuanya kita tidak akan pernah tahu. Itu rahasia. Allah merahasiakan itu semuanya. Rahasia yang tidak mungkin yang rahasia itu dalam satu qaul saya pernah membaca. Itu termasuk akhir hayat seseorang. Hidup mati seseorang. Ajalnya itu kapan? Yang kemudian Allah juga merahasiakan termasuk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu Allah hanya mengabarkan adanya itu di malam-malam, salah satu malam di bulan Ramadan. Tapi kapan? Itu rahasia. Kemudian Allah merahasiakan kekasih-kekasihnya. Secara bahasa yang umum di telinga kita, Allah merahasiakan wali-walinya. Wali-ne Gusti Allah itu yang mana? Itu rahasia sekali. Rahasia Allah. Jangan mudah kita melihat seseorang atau mengatakan seorang wali itu. La ya'lamul wali ila wali. Tidak akan pernah tahu seorang itu menjadi walinya Allah kecuali walinya Allah itu sendiri. Kecuali kekasihnya itu sendiri. Maka bentuknya juga macam-macam. Tampilannya juga macam-macam. Itu semuanya bagaimana? Agar kita semuanya untuk berhati-hati dan husnudzon kepada semuanya. Ketika malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan, harapannya kita setiap malam itu tidak pernah patah semangat untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, bukan hanya di malam likuran, mulai dari awal. Kapan? Itu rahasia Allah. Kemudian ketika Allah merahasiakan kekasih-kekasihnya, itu juga agar kita selalu berhati-hati untuk tidak mudah suudzon kepada yang lain. Jangan-jangan kita suudzon kepada kekasih Allah, walinya Allah, bahaya. Karena jelas dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka saya mengibarkan panji dan mengumumkan untuk berperang kepada dia. Nah, itu. Kemudian Allah merahasiakan kapan ajal seseorang dan bentuknya seperti apa. Nah, maka kita perlu untuk melatih
dan kita perlu untuk menjaga akhlak kita. Wa in kana kafiran qulta la adri ala ayyuslima wa yuftamu lahu bi khairil amal. Wa yusalla bi islamihi minadz-dzunub kama yunsalu sya'rah minal ajin. Wa in kana kafiran lan lamun wong iku kafir, kita ketemu dengan wong iku kafir, kita ketemu dengan orang kafir, qulta maka berkatalah la adri. Saya tidak pernah mengerti asa ayyuslima. Barangkali dia itu nanti akan masuk Islam. Wa yuktamu lahu bi khairil amal, dan dia akhir hayatnya nanti dengan melakukan satu amaliyah yang baik. Saya tidak pernah tahu. Wa yunsallalan dan unus di islami kelawan islami kafir minadzunubi saking pira-pira dosa. Kama yunsallu kaya oleh dan lepas apa asy'aratu rambut minal ajini saking gladrenane roti. Ketika kita bertemu dengan teman-teman kita yang non-muslim, kita pun tidak boleh sama sekali untuk mengatakan Anda itu neraka. Akhlak kita seperti apa? La adri asa ayyuslima yuktamalahu bi khairil amal. Saya tidak pernah tahu. Apakah jangan-jangan ini nanti satu saat diberi hidayah oleh Allah dan dia akhir hayatnya nanti menjadi orang yang baik. Dan itu sangat mudah. Itu sangat mudah di sisi Allah. Wa yunsalla bi islami minadz-dzunub, dan akhirnya dia terselamatkan dari perilaku dosa. Kama yunsallu sya'rah minal ajin, seperti hanya rambut diambil dari adonan roti itu, ketika ada rambut diambil, selesai, tidak ada satupun yang tersisa di sana. Nah, kita berhadapan dengan teman-teman orang-orang yang non-muslim juga seperti itu. Maka kebijakan dalam fikih Islam itu mengatakan orang kafir kan macam-macam. Ada yang orang kafir yang 100% harus kita lawan, yaitu mereka yang membuat kerusakan, mereka yang orang-orang yang benar-benar memusuhi dengan Islam, menghambat dan lain sebagainya, membuat kerusakan dan lain sebagainya, itu wajib untuk kita lawan. Itu namanya kafir harbi. Ada orang-orang kafir yang punya hak sosial sama dengan kita, dan harus kita lindungi hak kemanusiaannya. Orang kafir zimmi, dia tidak Islam, tapi dia juga tidak memusuhi kita, dan dia bertetangga baik dengan kita. Itu kafir zimmi. Ketika Rasulullah berada di Madinah, juga bersinggungan langsung dengan orang-orang Yahudi, bersinggungan langsung dengan sebagian orang-orang Nasrani penduduk Madinah, dan damai-damai aja, membentuk satu komunitas negara yang namanya Madinah, dan tidak ada masalah. Secara hak sosial sama, saling menghormati. Yaitu orang kafir. Ketika kita ketemu dengan teman-teman yang seperti itu, kita pun tidak boleh untuk merasa lebih mulia dan lebih baik. La adri asa ayyuslima wa yuktamalahu bi khairil amal. Saya tidak pernah tahu apakah orang ini nanti dengan kebaikannya, wong iku non muslim tapi baik sekali, jangan-jangan orang ini nanti satu saat mendapatkan sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia itu dengan mengakhiri hidupnya itu dengan kehidupan yang baik. Saya tidak pernah tahu. Maka bisa jadi dia itu nanti akan lebih baik daripada saya. Wa ammal ana wal iyadillah. Ini sudah bisa. Sambut. Mohon maaf nggih. Walah nggih. Untuk selanjutnya insyaallah kita lanjutkan pada yang akan datang, dan ini menjaga akhlak kita kepada sesama agar kita tidak terperangkap dalam kehidupan yang merasa itu lebih baik dan merasa punya dunia dan akhirat. Ini semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi akhir hayat yang baik atau husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.